Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen mata kuliah Manajemen UMKM, dan tak lupa juga teman-temanku yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 7 akan membahas mengenai peluang dan tantangan UMKM. Langsung saja, poin pertama yaitu mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang bersifat mandiri, sehingga pergolakan dan krisis ekonomi nasional tidak akan mempengaruhi UMKM secara signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2006 sampai 2010, UMKM menyumbangkan 57% dari PDB dengan peningkatan UMKM dalam setiap aspeknya seperti kuantitas, tenaga kerja, modal, serta aset. Dan setiap tahunnya UMKM terus berkembang, karena untuk menjadi negara maju, maka sangat dibutuhkan masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, UMKM dapat menopang perekonomian negara kita, bahkan saat krisis global UMKM tidak mempengaruhinya. Sebagai garda terdepan, UMKM memiliki peranan di Indonesia, bahkan ASEAN. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Tahun 2015, kredit meningkat 60% sampai 70%. Menurut data Bank Indonesia, Bank Indonesia ini telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit atau pembiayaan UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%. Sedangkan 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%. Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM ini juga memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi. Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM ini dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator, yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan, seperti kurangnya permodalan, baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, dan terbatasnya pemasaran. Kesulitan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia yang paling dominan adalah faktor permodalan dan pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan permodalan ini, dijelaskan sebanyak 17,50% UMKM menambah modalnya dengan mengakses permodalan dari bank. Sisanya 82,50% tidak mengakses permodalan ke bank, melainkan ke lembaga non-bank seperti koperasi simpan pinjam, perorangan, keluarga, modal ventura, dan lainnya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Era Alfitra Sarma. Selanjutnya poin B, peluang usaha mikro, kecil, menengah. Peluang usaha bisa diartikan sebagai kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh wirausahawan agar bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Untuk bisa mendapatkan peluang usaha tentu tidaklah mudah. Seseorang harus mampu bekerja keras dan melakukan banyak pengorbanan. Peluang usaha yang bisa ditangkap dengan baik akan membawa seseorang menuju keberhasilan. Tentunya keberhasilan tersebut akan tercapai dengan usaha maksimal yang dibantu dengan adanya teknologi, komunikasi, dan informasi dari peluang usaha. Dalam menilai sebuah peluang usaha, tentu kita harus memperhatikan berbagai faktor, antara lain 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Semisal minat dan bakat, mungkin bagi orang lain usaha bimbingan belajar komputer menjadi satu peluang bisnis yang sangat prospektif. Ketika kita memilih satu peluang usaha, maka terlebih dahulu kita harus melihat faktor internal yang ada dalam diri kita. Agar apa yang kita inginkan, yaitu keuntungan bisnis dan kekayaan, dapat kita raih dengan lebih mudah dan cepat. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal berarti berbagai hal yang berkaitan dengan luar diri kita. Contoh, warnet misalnya salah satu peluang usaha yang dulu pernah booming dan menghasilkan banyak uang untuk pemiliknya. Namun beberapa tahun terakhir usaha
Usaha ini mulai surut karena munculnya banyak laptop, gadget, serta area internet gratis. Bagi sebagian daerah mungkin masih berpotensi, namun bagi daerah lain yang daerahnya tersebut kebanyakan warganya memiliki laptop dan jaringan internet sendiri, maka peluang usaha warnet akan menjadi ide usaha yang kurang tepat. Internet yang mengembangkan desainnya dengan maksimal fungsi internet serta memberikan akses internet dengan mudah dari dalam rumahnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak. Untuk materi yang selanjutnya adalah tantangan usaha mikro kecil menengah. Walaupun dukungan pemerintah sudah sangat memadai, namun masih ada hal-hal yang menghambat pelaku usaha bisnis UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa target pelaku UMKM adalah masyarakat kelas bawah dan menengah, masih memiliki kemampuan manajerial rendah serta modal yang tidak mencukupi, sehingga cukup jelas bahwa UMKM cukup rentan terhadap masalah-masalah perekonomian. Adapun beberapa kendala, yaitu yang pertama yaitu kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen SDM, keterbatasan jaringan, serta kerjasama antar pengusaha kecil, persaingan yang saling mematikan pengusaha lain, pembinaan yang belum memadai. Indonesia diramalkan akan memiliki kekuatan ekonomi di bidang ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki visi menjadi negara digital ekonomi terbesar pada tahun 2020. Oleh karena itu, Indonesia sangat mendukung kerjasama ASEAN-AS di bidang teknologi informatika, khususnya memanfaatkan ekonomi digital untuk umum. Tantangan terbesar ialah bagaimana meningkatkan aksesibilitas UMKM untuk go digital dan meningkatkan kapabilitas UMKM, sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk-produk asing yang telah membanjiri e-commerce Indonesia. Hal ini perlu mengingat sebagian besar UMKM berada di pedesaan dengan akses internet yang masih sangat terbatas dan banyak yang belum digital literate. Sudah saatnya para pemangku kepentingan UMKM bersinergi untuk mengatasi permasalahan ini. Tantangan UMKM dalam era transformasi digital ekonomi adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia terhadap metode perdagangan dari cara berbisnis secara konven maupun online bisnis. Sumber daya manusia menjadi kunci menghadapi era ekonomi digital yang tengah berlangsung pada saat ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Hidayah. Selanjutnya yaitu contoh peluang usaha mikro kecil menengah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisnis UMKM di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan modal penting bagi perkembangan tiap generasi sebuah bangsa. Bangsa yang memperhatikan pendidikan generasi penerus adalah bangsa yang akan sukses. Adapun contoh bisnis UMKM di bidang pendidikan adalah lembaga pendidikan bahasa Inggris, les privat untuk anak sekolah dasar, untuk anak menengah atas, les musik, dan seterusnya. Yang kedua yaitu bisnis UMKM di bidang otomotif. Pertumbuhan dunia otomotif di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat seperti motor, mobil yang jumlahnya semakin banyak. Ini dapat diambil peluang dengan memanfaatkannya. Bisnis otomotif tidak harus besar, hal terpenting menguntungkan untuk jangka panjang. Adapun usaha di bidang otomotif adalah jasa, bengkel, spare part, jasa cuci motor atau mobil, menjual helm, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bisnis UMKM di bidang agrobisnis. Kebutuhan akan pangan dan nutrisi nabati tentunya membuat bisnis UMKM agrobisnis di bidang pertanian akan terus dibutuhkan masyarakat Indonesia, bahkan juga dapat mengekspor ke luar negeri. Bisnis di bidang agrobisnis lainnya adalah peternakan. Protein hewani merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dan itulah mengapa bisnis peternakan akan selalu dibutuhkan. Yang keempat yaitu bisnis UMKM di bidang internet. Internet memberikan banyak sekali peluang usaha yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Bisnis internet dibangun untuk bisnis internet jangka panjang atau disebut dengan startup bisnis. Adapun jenis startup yang ada di Indonesia mulai di bidang commerce
media online, aplikasi, dan lain-lain. Sedangkan startup yang paling populer di Indonesia yaitu Bukalapak.